Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya dari perwakilan dari kelompok 9 untuk memulai presentasi terkait dengan peranan IT di dalam rantai pasokan, manajemen rantai pasok. Kelompok 9 terdiri dari Angga Wahyudi, Desi Kurniawati, Fauzia, Lukas Basudewo, Mukti Larasati, lalu Radia Estela Trisma Diva, dan Sofia Aulia Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izinkan saya melanjutkan untuk presentasi. Yang pertama yaitu ada ERP. ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis, seperti pada pembelian, persediaan, produksi, distribusi, penjualan, dan keuangan yang tergabung dalam satu basis data. Peran dari ERP sendiri dalam rantai pasok yaitu mengintegrasikan seluruh aktivitas yang ada di rantai pasok, kemudian menyediakan data dan informasi secara real-time, meningkatkan koordinasi antar departemen, serta mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Manfaat utama dari ERP dapat diklasifikasikan jadi 4 bagian. Yang pertama yaitu dalam manajemen persediaan, memantau stok secara real-time, kemudian mengurangi kelebihan dan kekurangan stok. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, mengautomatisasi proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual, dan kesalahan dalam pendataan. Kemudian yang ketiga ada pengurangan biaya. Apabila ERP telah diimplementasikan secara berkelanjutan, akan dapat menekan biaya penyimpanan dan operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, yaitu peningkatan layanan pelanggan. Jadi, pelanggan akan mendapatkan informasi pesanan lebih akurat, serta pengiriman lebih tepat waktu. Jika dibandingkan tahapan SCM dengan modul ERP, supplier ini dapat modul pada procurement, kemudian pengadaan pada purchasing, produksi pada manufacturing, gudang persediaan pada warehouse management sama inventory, sama. Lanjutkan. Yang selanjutnya adalah e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet. Sistem ini menggantikan proses pengadaan konvensional yang sebelumnya banyak menggunakan dokumen menjadi proses yang terintegrasi secara digital. Pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, mengurangi penggunaan dokumen kertas, mengurangi biaya administrasi dan operasional, meningkatkan akurasi data pengadaan, memperkuat hubungan kerjasama dengan pemasok, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi secara digital. Selanjutnya adalah tahapan e-procurement. Terdapat 8 tahapan dalam pelaksanaan e-procurement. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, lalu permintaan pembelian, kemudian seleksi pemasok, yang keempat permintaan penawaran atau tender, yang kelima pembuatan purchase order atau PO, yang keenam pengiriman barang, pembayaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-procurement. Kelebihannya, e-procurement proses pengadaan menjadi lebih cepat, administrasi lebih rendah, meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang kecurangan. Selanjutnya, seluruh dokumen tersimpan secara digital, memudahkan monitoring proses pengadaan secara real-time, meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemasok, dan mempercepat proses evaluasi pemasok. Selanjutnya, kekurangannya yaitu membutuhkan investasi awal yang cukup besar, memerlukan pelatihan bagi pengguna sistem, bergantung pada jaringan internet dan infrastruktur teknologi, memiliki resiko keamanan data apabila sistem tidak dikelola dengan baik, dan yang terakhir memerlukan pemeliharaan sistem secara berkala.
Selanjutnya adalah contoh penerapan e-procurement. Terhadap 3 contoh penerapan, yang pertama yaitu e-katalog LKPP yang digunakan pada instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah sistem pengadaan digital yang digunakan pada BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Yang ketiga adalah SAP Ariba, yaitu platform e-procurement yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Global Positioning System atau GPS. Merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang mampu menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi secara akurat. Dalam konteks rantai pasokan, GPS digunakan untuk memantau lokasi kendaraan distribusi, kontainer, maupun aset logistik secara real-time. Fungsinya yang pertama, memantau posisi kendaraan distribusi secara real-time. Kedua, mengoptimalkan rute pengiriman. Tiga, memperkirakan waktu kedatangan Estimated Time Arrival atau ETA. Yang keempat, meningkatkan keamanan kendaraan dan muatan. Yang kelima, mengurangi konsumsi bahan bakar melalui pemilihan rute terbaik. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui informasi status pengiriman. Kelebihan dari GPS ini adalah meningkatkan visibilitas aktivitas distribusi, mengurangi keterlambatan pengiriman, membantu pengambilan keputusan logistik, meningkatkan keamanan armada, meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan adapun kekurangan dari GPS yaitu kualitas sinyal dapat terganggu pada wilayah tertentu, membutuhkan perangkat khusus dan biaya instalasi, kemudian memerlukan biaya pemeliharaan sistem, lalu yang terakhir bergantung pada koneksi jaringan komunikasi untuk pengiriman data secara real time. Selanjutnya, penerapan e-procurement dan GPS. Perusahaan menggunakan e-procurement untuk melakukan pembelian suku cadang kendaraan, ban, oli, maupun kebutuhan operasional lainnya melalui sistem digital, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, armada distribusi dilengkapi dengan perangkat GPS yang memungkinkan perusahaan memantau lokasi kendaraan secara real-time. Informasi tersebut membantu perusahaan mengoptimalkan rute perjalanan, memperkirakan waktu kedatangan barang, mengurangi keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan keamanan armada. Hasil penerapan kedua teknologi tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya administrasi dan transportasi, peningkatan ketepatan waktu pengiriman, serta meningkatnya kepuasan pelanggan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Wisner et al. Tahun 2017 dan Heiser et al. Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan daya saing perusahaan dalam mengelola rantai pasokan. Mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang radio frequency identification. Jadi atau yang bisa disingkat RFID. Jadi secara sederhana RFID ini adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirim dan membaca data objek secara nirkabel atau tanpa kabel. Nah, objeknya ini sendiri bisa berupa barang, produk, hewan, bahkan manusia. Nah, di dalam sistem RFID ini ada beberapa komponen utama seperti RFID tag, yaitu stiker atau chip yang ditempelkan ke objek. Kemudian ada juga tag reader dan antena, yaitu alat pemindai atau pembaca data. Kemudian serta pendukung lain seperti programming station, sorting equipment, hingga aplikasi komputer. Nah, cara kerjanya simple. Jadi RFID tag ini mengirimkan data via gelombang sinyal, lalu ditangkap oleh RFID reader dan datanya langsung diproses oleh aplikasi di komputer kita.
Lalu apa saja peranan RFID dalam rantai pasokan atau supply chain? Jadi ada 3 manfaat utama di sini. Yang pertama yaitu untuk melacak lokasi barang secara real time. Contohnya, perusahaan logistik bisa memantau setiap palet barang secara tepat selama perjalanan pengiriman tanpa perlu membuka kemasannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan akurasi stok. Jadi petugas gudang tidak perlu lagi menghitung barang satu persatu secara manual. Jadi cukup berjalan membawa RFID reader, stok di dalam kardus akan langsung terhitung otomatis. Kemudian mempercepat penerimaan dan pengiriman barang. Jadi begitu truk kontainernya tiba di gudang, dia ribuan barang di dalamnya bisa langsung teridentifikasi dan masuk ke sistem hanya dalam hitungan detik. Nah, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari RFID ini? Jadi kelebihannya itu pelacakan yang presisi. Jadi barang bisa dilacak posisinya dari satu titik ke titik lain. Ini sangat membantu mencegah risiko pencurian barang atau kehilangan produk. Nah, kemudian otomatisasi kasir atau pos. Jadi RFID ini juga dikembangkan untuk sistem point of sale otomatis. Jadi di masa depan belanja di kasir itu tidak perlu lagi scan barcode satu-satu. Barang di keranjang bisa langsung terdeteksi sekaligus. Nah, kekurangan ini apa? Kekurangan ini sendiri dari harganya yang masih cukup mahal, yaitu baik untuk pembelian chip atau tag-nya maupun perangkat pembacanya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-distributor. E-distributor itu sendiri adalah perantara digital yang menghubungkan produsen dengan pengecer atau pelanggan melalui sebuah platform elektronik. Berbeda dengan distributor konvensional, e-distributor memanfaatkan teknologi digital sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Melalui platform tersebut, e-distributor menyediakan katalog elektronik yang berisi berbagai produk dari ribuan pemasok. Selain itu, informasi mengenai ketersediaan stok juga dapat dilihat secara real-time sehingga pelanggan dapat mengetahui apakah suatu produk masih tersedia atau tidak sebelum melakukan pemesanan. Yang selanjutnya yaitu adalah peran utama e-distributor. Antara lain, yang pertama, mempercepat aliran informasi. Karena data mengenai produk, harga, dan stok dapat diakses secara langsung tanpa harus menggunakan konfirmasi manual. Mempermudah proses pemesanan, di mana pelanggan cukup memilih produk melalui platform digital dan melakukan pemesanan secara online. Yang ketiga, mempercepat proses distribusi, karena pesanan dapat segera diproses dan diteruskan kepada pemasok sehingga waktu pengiriman menjadi lebih singkat. Untuk yang terakhir yaitu memperluas jangkauan pasar. Produsen dapat menawarkan produknya kepada pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional tanpa harus membuka banyak cabang fisik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari e-distributor. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu proses lebih cepat dan efisien, karena dapat dilakukan secara online sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua yaitu informasi produk selalu diperbarui. Katalog elektronik menampilkan informasi stok, harga, dan spesifik produk secara real time sehingga meminimalkan kesalahan informasi. Yang ketiga yaitu jangkauan pasar lebih luas. Yang keempat, biaya operasional lebih rendah. Dan yang kelima yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama adalah sangat bergantung pada teknologi dan internet. Jadi, jika terjadi gangguan sistem atau koneksi internet, proses transaksi dan distribusi dapat terhambat. Untuk yang kedua yaitu resiko keamanan data. Ancaman seperti peretasan, pencurian data pelanggan, atau penipuan online dapat terjadi jika sistem keamanan kurang baik. Yang ketiga yaitu persaingan semakin ketat. Karena semakin mudah diakses, banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa, sehingga persaingan harga dan kualitas menjadi lebih tinggi. Yang keempat yaitu tidak semua pelanggan siap menggunakan teknologi. Sebagian pelanggan atau pelaku usaha kadang masih kurang memahami penggunaan platform digital sehingga membutuhkan pelatihan atau pendampingan. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada sistem
logistik. Meskipun pemesanan dilakukan secara online, keberhasilan distribusi tetap bergantung pada layanan pengiriman. Jika terjadi keterlambatan atau kendala logistik, kepuasan pelanggan juga dapat menurun. Sekian dari saya. Selanjutnya saya melanjutkan implementasi IT di dalam rantai pasok. Hal yang dibandingkan yaitu aliran informasi dengan cara lama atau konvensional, yaitu manual, lambat, dan terpisah-pisah. Sedangkan dengan cara baru berbasis IT, serba otomatis dan langsung atau real time. Selanjutnya yang dibandingkan ketelitian data. Dengan cara lama sering salah hitung atau human error. Sedangkan dengan cara baru sangat akurat karena dicatat sistem. Selanjutnya yang dibandingkan pengambilan keputusan yang dengan cara lama berdasarkan tebakan atau perkiraan. Sedangkan dengan cara baru berdasarkan data dan angka pasti. Hal yang dibandingkan selanjutnya yaitu respon masalah dengan cara lama, lambat, dan sering terlambat info. Sedangkan dengan cara baru, cepat tanggap dan lincah. Kesimpulan, teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja supply chain management, penerapan ERP, product management, GPS, RFID, dan distributor mengintegrasikan proses bisnis, mempercepat aliran informasi, serta meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional. Teknologi tersebut membantu perusahaan menekan biaya, mengoptimalkan persediaan dan distribusi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Meskipun membutuhkan investasi dan kesiapan SDM, penerapan teknologi informasi memberikan manfaat jangka panjang berupa rantai pasok yang lebih aktif, transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi. Terakhir, presentase ini diambil dari sumber referensi buku berjudul Operation Management, Sustainability and Supply Chain Management, edisi ke-12. Buku ini ditulis oleh Heiser, Herander, dan Bunson, diterbitkan oleh Pearson di London pada tahun 2017. Yang kedua, buku berjudul Principle of Supply Chain Management, A Balanced Approach, edisi ketiga. Buku ini ditulis oleh Wisner, Tan, dan Leong, diterbitkan oleh Cengage Learning di Boston pada tahun 2012. Sekian presentase dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.